syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidak akan diciptakan. Laulah ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika kalau bukan karena dirimu wahai Nabi Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan kami ciptakan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya beri kabar kepada kita semua tentang keagungan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang kami muliakan, salah satu orang Abu Lahab yang mana beliau mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia di neraka dengan dengan kaidah ayat surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab senangnya dia ketika dilahirkan baginda Nabi dan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, maka Allah Subhanahu wa taala pun meringankan beban dari siksa api nerakanya setiap hari Senin, sehingga setiap hari Senin dikeluarkan dari jari-jarinya yaitu air susu yang dia bisa minumnya. Dari salah satu hikmah diceritakan di dalam kitab Syarahul Anam, salah satu ulama besar di Mesir bernama Abdul Wahid bin Ismail. Imam Abdul Wahid bin Ismail ini para hadirin mengisahkan, dan kisah ini dicatat oleh Sahih penulis dari kitab Maulid Syarahul Anam. Diceritakan bahwasanya di Mesir kana rajulun bi Misra yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil 'am. Ada seseorang di Mesir mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Wa kana bijanibihi rajulun atau kana bijanibihi jarun Yahudiyun. Dan di samping rumahnya ada seorang Yahudi bertetangga dengan orang Yahudi. Kemudian si istri dari orang Yahudi ini bertanya kepada suaminya, "Ma balu jarunal muslim yunfiqu malan jazilan fi mithli hadzal 'am atau fi mithli hadzal syahr." Apa maksud dan tujuan tetangga kita se-Islam ya itu? Ini bahkan bertahun selalu mengadakan maulid atau uang pesesinya banyak, buang-buang hartanya hanya untuk mengadakan acara-acara seperti ini seperti bulan seperti ini. Kemudian si suami pun menjawab, "Yas'umu annahu nabiyahu wulida fihi." Mereka berkeyakinan bahwasanya nabinya dilahirkan pada bulan ini. Sebab itu katanya kita yang muslim ini selalu mengadakan acara-acara maulid setiap tahunnya dengan mengorbankan, mengeluarkan seluruh hartanya untuk mengadakan maulid farhatan wa karomatan li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama farhatan, yaitu bahagia. Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita untuk bahagia atas baginda Nabi Muhammad. Apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbahagia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakan wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu falyafrahu, maka berbahagialah kalian. Semua huwa khairun mimma yajma'un. Rahmat maksudnya huwa yang pertama qul bi fadlillah fa bidzalika fadlun rahmatun. Apa? Huwa khairun mimma yajma'un, dia maksudnya fadlun. Dan nama ini biasanya pakai kaidah di dalam soroh para ustaz, berarti harusnya bukan huwa. Nyatanya di sini pakai huwa, padahal di depan ada fadlun, ada rahmatun, tapi di belakang pakai huwa khairun mimma yajma'un. Begitu para ulama menafsirkan huwa yang dimaksud di sini berarti fadlun dan rahmah di depan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia, untuk bangga atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisahkan tentang dirinya, kemuliaan dirinya di
kisahkan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmah atau sang pembawa kasih sayang muhdah yang dihadiahkan. Yang dihadiahkan. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat di Masjidil Aqsa bersama para nabi, ketika itu Rasulullah SAW di dalam perjalanannya Isra Mi'raj, ketika transit di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW menjadi imam. Ketika menjadi imam, setelah itu subhanallah, para nabi ini semua muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, kullukum athna ala rabbihi wa ana muthlin ala rabbi. Setiap kalian memuji kepada Tuhannya dan aku pun memuji Tuhanku. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, arsalani yang mengutus diriku rahmatan lil alamin. Sehingga dikatakan Bapak Ibu yang kami muliakan, derajat tertinggi dari umat ini salah satunya yaitu mempunyai satu sifat dalam hati. Sifat apa ini? Sifat kasih sayang kepada seluruh umatnya. Sifat kasih sayang kepada seluruh umatnya. Sayyidina Abu Bakar ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW, ma faddalakum Abu Bakr bi kathrati sholati wala siyami walakin syai'un waqahu Allah fi qalbi. Abu Bakar tidaklah lebih mulia daripada kalian sebab dia banyak sholat maupun puasa, akan tetapi sesuatu keistimewaan yang Allah letakkan pada hati Abu Bakar Siddiq. Termasuk kata ulama, kemuliaan yang didapatkan oleh Sayyidina Abu Bakar di dalam riwayat lain Rasulullah SAW itu bersabda, arhamu ummati bi ummati Abi Bakar. Paling sayangnya, paling belas kasih, paling mempunyai kasih sayang umatku terhadap umatku, Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa tidak Bapak Ibu yang kami muliakan? Karena rahmah ini adalah salah satu sifat Allah dan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka Al-Qur'an yang kita baca dari semua surat, bahkan ayat pertama yang ditulis satu, yaitu surat Al-Fatihah, dan di surat Al-Fatihah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim yaitu kasih sayang. Ar-Rahim. Rasulullah SAW juga Ar-Rahim. Dan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kasih sayang di hati kita kepada segenap umatnya. Namun kasih sayang ini bagi kita mungkin hanya ada sebagian yang hanya menyayangi istri dan anaknya, menyayangi keluarganya, mungkin ke tetangganya sudah tidak sayang lagi. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan di hati kita semua kasih sayang kepada segenap umat Islam di dunia ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Bapak Ibu, ketika kita lanjutkan cerita yang tadi dikisahkan Bapak Ibu yang kami muliakan, subhanallah, ketika itu orang Yahudi ini, si perempuan Yahudi dan suaminya ini tidur pada malam harinya. Para pandai itu perhatian mahmepek, amepek bodoh soal situ orang wonteng perak alaihi mahabatun wabakarun, yang mana orang tersebut nampak alaihi mahabatun, sangat berwibawa, wabakarun, ketika dipandang menjadi ketenangan, membuat ketenangan pada hati orang lain. Maka Rasulullah SAW, termasuk dari sifat Rasulullah SAW ketika kita pandang apa? Man ra'ahu batihatan habah wa man qalatahu ma'rifatan ahabbah. Man ra'ahu batihatan, siapa yang melihat Nabi Muhammad SAW sekilas habah, menakutkan. Nabi Muhammad ini berwibawa, sepertinya Nabi Muhammad ini tidak pernah bercanda. Nabi Muhammad SAW ini tidak mau berbicara dengan para sahabatnya, padahal Nabi Muhammad ini sering bercanda dengan sahabatnya. Ada salah satu kisah itu, datang seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Sofiyah binti Abi Bakar. Itu merupakan dari bibi baginda Nabi Muhammad, karena Abdullah bin Abdul Muttalib ini Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi Siti Sofiyah ini datang kepada Rasulullah SAW. Ketika datang, Siti Sofiyah ini, ya Rasulullah, is'alillah liyal jannah. Ya Rasulullah,
mintalah kepada Allah untuk diriku agar aku masuk surga. Rasulullah SAW pun menjawab, al-ajuz la yadkhulul jannah. Wanita kalau sudah tua tidak akan masuk surga. Pulang si Sofia ini, Siti Sofia ini pulang. Siti Sofia ini nangis di rumahnya, tidak mau keluar. Kemudian ditanya oleh suaminya, kenapa engkau menangis? Rasulullah berkata, tidak, orang tua yang seperti diriku tidak akan masuk surga. Subhanallah. Kemudian si suami ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya bingung, Sofia sedang menangis. Dia berkata kalau orang tua tak akan masuk surga, Ustaz. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW fatabassama dhahikan fi wajhihi. Jadi ada yang tabassum, ada ad-dhahik, ada fatabassama dhahikan. Jadi kalau dalam sama ini mungkin Ustaz Rusdi, masalah Ustaz Somad ini Ustaz semua. Jadi kalau mungkin mengerti maksudnya ini apa, fatabassama berarti hanya bersenyum saja tanpa suara. Kalau semuanya dhahikan berarti ada suaranya, tapi dari adabnya Rasulullah SAW ketika tertawa ada suaranya maka menutup lisannya, menutup mulutnya. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Lain dari guru sampean dewa kemana gelap menengangan, Pak. Subhanallah, fatabassama dhahikan berarti gimana? Kalau seumpamanya tersenyum sambil tertawa, artinya tersenyumnya ada suaranya sedikit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang aku maksud adalah al-ajuz la yadkhulul jannah. Setiap orang perempuan laki-laki yang masuk ke surga adalah yang laki-laki berkisar umur 25 tahun sampai 30 tahun dan yang perempuan seperti usia 20 tahun sampai 25 tahun. Jadi Rasulullah SAW ini juga bercanda juga dengan para sahabatnya. Banyak kisah-kisah Rasulullah SAW bercanda, termasuk suka bercanda dengan Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman. Jadi Rasulullah SAW itu mempunyai sahabat yang dijuluki dengan Shahibus Sirri Rasulullah. Shahibus Sirri Rasulullah, teman curhatnya Rasulullah. Jadi setiap rahasia, ada rahasia Rasulullah ini ada disimpan atau diceritakan kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Bahkan Hudzaifah bin al-Yaman ini dikatakan salah satu sahabat a'lam bil munafiqin. Jadi kalangan sahabat ini Hudzaifah bin al-Yaman ini adalah salah satu sahabat yang paling tahu siapa orang munafik di antara di Madinah. Jadi Sayyidina Umar ini kalau ada orang meninggal, kemudian dia dulu Hudzaifah bin al-Yaman sholat jenazah. Kalau Hudzaifah bin al-Yaman ini tidak sholat, berarti Sayyidina Umar tidak sholat juga. Ketika ditanya kenapa seperti itu, Hudzaifah bin al-Yaman adalah orang paling tahu tentang orang munafik. Jika dia tidak sholat, berarti yang meninggal saat ini adalah orang munafik. Ini kedua Sayyidina Umar bin Khattab telah berarti dalil Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman. Agak Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman. Rasulullah SAW yang kain kormah, yang maktuh. Kormah bermaktuh ini kedua tak dipolong mana panas kedua. Subhanallah. Setelah itu Sayyidina Hudzaifah ini ketika duduk bersama Rasulullah SAW dihadiahi oleh salah satu sahabatnya, seorang perempuan. Ya Rasulullah, apa ini? Ini adalah hadiah untukmu. Kemudian Rasulullah SAW menaruhnya di bawah. Kemudian mengajak para sahabatnya yang berada di situ, kulu bismillah, makanlah kalian dan mulailah makanan kalian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Udah terjadi. Udah beli kerja orang. Foto ini sudah semua ternyata. Mari kita lihat. Walau kawan kuda pun jangan misalnya situ daerah imtihanan. Subhanallah, kapan imtihanan ini kan? Jadi mana? Kapan imtihanan ini kan foto yang ada cetak, tetap bidang. Kata orang kan punya foto kuda, orang di atas panggung merasa ganteng kuda. Tetapi foto daerah aku pun ganteng. Subhanallah, orang ini orang dengan lagi kalender, kenapa? Apa sih? Dia tak itu ajunan segi pengajian setahun tak bisa sebelum Ramadan di kali ini dari sahabat foto saya pun tak ngerti macam mana kapan benten boleh buka boleh ke mana kita tidak foto si cunggen dengan ya betul dia akhirnya semakin boleh acara lama sedang foto boleh saja begitu balikin dia orang, tapi kau menoreh kau, ya ini sih kau jadi nak ngaman macam tu.
Saya besok lagi sebenarnya. Besok doa Nabi Muhammad Allahumma ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman ini kan. Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman ini kan sakit tengal. Jadi mau sakit tengal ini kita itu kalau dia akid reforma. Mana itu reforma dikit saja syarat. Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman ini kan songkan apa tengal itu sebelah kanan. Pas akid itu sama Rasulullah. Hudzaifah berhentikan sakit mata. Ini akhirnya kantor mata. Ada Sayyidina Hudzaifah. Ya Rasulullah kudu sakit mata pakai kanan. Sedangkan kuda kain saya kiri. Jadi tak kena pakai ke kanan gitu. Hijau kalau saya Hudzaifah dengan Yaman alaihi ridwanullahi taala. Nah subhanallah para hadirin nikah kapan itu kami fokus kita guna. Selain Yahudi mereka segera pagi. Memang kita Nabi nikah akhir para sahabat. Pasangannya siapa dia? Siapa dia laki-laki yang datang ini yang dimuliakan oleh orang-orang? Kemudian salah satu dari jemaahnya di dalam mimpinya menjawab, wahada Rasulullah SAW. Yang datang ini adalah Rasulullah SAW. Kenapa tujuannya? Liyusallima ala ahli hadzal manzil. Untuk mengucapkan salam kepada orang yang punya rumah ini, karena orang yang punya rumah ini mengadakan maulid, bangga dan muliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita punya keyakinan, kita punya etikot bahwasanya ketika kita makhluk diam, maka baginda Nabi Muhammad SAW ini maksud. Salah satu guru kami menceritakan menukil dari sebuah kisah di waktu di Hadramut orang ini, menukil dari sebuah kisah. Setiap maulid pasti dihadiri baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau ini menghadiri fi halil qiyam. Ketika makhluk diam, Nabi Muhammad ini pasti datang. Sebab itu di antara kita ini kalau makhluk diam, berlupa, ada kiranya ada apa? Walau mesti ketika Nabi ini kena berdoa, menceng-menceng, paling ke setan, maka katanya sampai aku buta yang kena setan buta. Nah, subhanallah, mau sudah ada Sayyidina Muhammad. Nah, subhanallah. Pada aku guru menikah illa al-maulid atibai, kecuali maulid jabai. Ketika maulid jabai ini dibaca mau dicari lambok sampai bagi istilah muslimin yang orang yang dibagi apa ya Pak? Malam Jumat apa atibai sampai senikah. Nah ini dalamnya boleh tidak karena itu berjelas pun kan muslim kan dibagi ada jaga aurora aku video ini mau sama kita tidak bentrok benar-benar berarti subhanallah. Jadi gimana? Maulid Nabi illa maulid Nabi kecuali maulid Nabi. Kenapa maulid Nabi? Maulid Nabi ini ketika dibaca dari awal sampai akhir pun Rasulullah SAW hadir. Nah ini khusus ya keistimewaan dari kitab Maulid Nabi. Nah subhanallah hadirin, kemudian si perempuan ini berkata, seandainya aku memanggilnya, apakah dia akan menjawab panggilanku? Kemudian si orang berkata, kalau begitu cobalah kau panggil. Begitu Nabi Muhammad SAW Rasulullah kau panggil. Kemudian Yahudi lalu memanggil dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad. Padahal dikisahkan berhadirin dengan kata Nabi Solihin itu Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari. Beliau ini ketika berjalan dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian ada seorang Akrobi, orang Arab Baduy. Berapa menit kok ceramah? Berapa menit terhemah? Ya? Kiki hanya gigi boleh. Ini ada satu jam. Nah, bukan ada cek. Nah, kalau yang boleh curang ini kira-kira. Ada di jam ini. Kalau ada Nabi Muhammad. Subhanallah. Lalu apa bahasa ini? Anak kelakar. Boleh Pak Abid. Ya subhanallah, para hadirin. Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari menunggangi kuda bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Tapi kudanya itu tak lucu. Dan sampai kadang suka motor bermain. Nah subhanallah, ketika berjalan bersama Rasulullah SAW ini dipanggil oleh orang Arab Baduy. Dipanggil, ya Muhammad. Wahai Muhammad, padahal yang memanggil orang Arab Baduy ini Islam. Karena dia Baduy, orang Arab Baduy ini dikenal dengan kerasnya dan fanatiknya. Ya Muhammad. Nah kemudian Sayyidina Jabir bin Abdullah Rasulullah menjawab, ya ada apa? Nah kemudian Sayyidina Jabir ini berkata, min sautik fa innaka indan nabi. Tolong kalau berbicara dengan sopan santun, lemah lembut, sesungguhnya engkau ini sedang berada di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tadi orang perempuan Nasrani ini
ya Muhammad, Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW berbalik, labbaiki, menjawab dengan labbaiki, kaki toh. Kemudian Rasulullah SAW dari akhlaknya ketika dipanggil, beliau ini menghadap dengan seluruh badannya berarti. Beda dengan kita kan, kacau sangat kesehatan itu betul beliau orang itu apa lemah mereka. Sudah. Rasulullah SAW berbalik dengan badannya, labbaiki, engki, kenapa lah itu? Kemudian si Yahudi ini berkata, atujibuni bitalbiyah wa ana ala ghairi dinin wa min a'daik. Bagaimana mungkin engkau menjawabku dengan talbiyah, labbaiki, ta'dintoh, dengan lemah lembutnya, sedangkan aku ini bukan termasuk wanita muslimah dan salah satu dari musuhmu yaitu orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda di dalam mimpinya, saya tidak akan menjawabmu dengan talbiyah kecuali aku telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadamu. Kemudian si perempuan ini menjawab, wa innaka lanabiyyun azimun wa innaka lanabiyyun karimun wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah nabi yang sangat mulia dan engkau mempunyai kedudukan akhlak yang sangat tinggi. Akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak ini akhlak zahir, ada akhlak ini batin. Akhlak zahir, akhlak batin. Nah, subhanallah, termasuk dari akhlak batin yang memang harus kita betul-betul introspeksi diri, yaitu agar tidak merasa kita lebih unggul dari orang lain dan orang lain lebih rendah daripada kita, yaitu berakhlak dengan akhlak tawadhu. Akhlak tawadhu ini yang dimaksud tawadhu ini bukan dipakai untuk menunduk orang terhadap tawadhu kita tembul kaki luar. Nah, saya baca tawadhu ini apa? Akhlak qalbiyah. Innama at-taqwa hahuna. Kata baginda Nabi Muhammad, takwa itu tempatnya di sini. Termasuk dari salah satu buah dari takwa itu sifat tawadhu. Tawadhu ini apa? Sifat rendah hati. Yang dimaksud apa? Baginda Nabi Muhammad SAW ini bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah diri, rendah hati karena Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Dengan cara seperti apa? Tak ada masalah lebih tutup di orang, tak ada masalah lebih unggul di orang, tak ada masalah lebih hebat di orang, ataupun merendahkan orang. Apa yang kaya beri lah. Yang jadi kepik beri apa soalnya menjadi orang bodoh itu blok. Kalau ada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian si perempuan ini, umdud yadaika fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat kepada Rasulullah SAW di dalam mimpi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqo. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bermimpi atau melihatku di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia telah melihatku yang sebenarnya. Fa inna syaitan lam yatamat hadi. Sesungguhnya setan tidak dapat menyerupai diriku. Jadi banyak Bapak Ibu, kitab-kitab ini sebenarnya dikarang disebabkan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh, Burdah. Yang kedua, Aqidatul Awam, man ahsaha dakhala al-jannah. Fa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai 99 nama, man ahsaha, dan orang yang hafal dari 99 nama Allah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Kemudian Asmaul Husna ada di lembaran pertama Al-Qur'an. Kemudian apa itu? Aqidatul Awam, tanda yang kedua aku second. Nah, subhanallah, jadi yang hafal ini masuk surga. Matlaq dari Aqidatul Awam, A'udzu billahi warahmani wabirrahimi da'imin isani alhamdulillahi qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Nah, subhanallah, jadi ini semuanya yang membaca di dalam mimpinya Al-Imam Al-Marzuki ini yang membaca. Bagaimana yang dimaksud dengan akidah 50? Apa yang dimaksud? Kemudian Sayyidina Abu Bakar di dalam mimpi oleh isma'ha min Rasulillah, dengarkan ucapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai 52 bait. Kemudian setelah dia bangun, dia tulis kembali. Jadi Aqidatul Awam kita mengutul aku eksekat. Ini Rasulullah SAW saja berarti. Nah, subhanallah, bagaimana pasti mereka baca syahadat. Ketika selesai syahadat, baca di dalam pena
Engkau cekep, engkau ada kepok keluar tapi datang harta, engkau ada molot untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ben sekalian engkau telah sokor atas engkau saya masuk Islam. Subhanallah kepala jaga arah segini ke sini kepala jaga ternyata selaki dan dia pakai kepi roman ada kegentas ya hias berselaki kemudian datang jadi apa sih kelaku pakai hias lama maksud engkau merayakan atas Islam betul jadi kita bahasnya tahu kak jangan rahasia kalau pun engkau tahu kau setiapku kau guna engkau tahu dari orang abdi tahu kok berorang dia masuk Islam sekarang udah masuk Islam maksudnya benda beramal Rasulullah SAW bersyahadat atau berjik Pak Bibir Mesti Rasulullah SAW untuk syahadat pada bentuk syahadat jadi mayu sebiarnya itu selagi sebiarnya kita berada maulud baginda Nabi Muhammad farhatan wa karamatan bihi bersyukron di Islamina dan kita support atas Islam saya kok berdoa makanya kepada hadirin dan teman-teman dengan menikah di dalam bulan maulud itu beda buana orang Apollo laki bini berarti beda buah kan hingga tu nak kok bukan kabungkaan berbuah setiap pak penara baik berbuah maka termasuk dari buah bulan maulud kabito dan teman-teman dengan alat sanaki kewajiban seimbang kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat lima waktu itu berapa wudhu ya siapa kita perbuatan bibit arang lah kan banyak wajib masuk kecil ada tidak berapa nikah nama namanya mana boleh kalau berapa nikah ada ceter tapi mana ceter sertakan jalan sertakan mancing bertanah kanan sebelum becok bismillah berarti ada alhamdulillah ada beberapa nikah masuk ke dalam rumah berarti kalau sholat masuk kalau tidak orang semua sekali baca assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru berarti kan apa orang yang biasa masuk ke copok molok salam pahlo berapa nikah mau dijawab orang saya dalam kemudian ada orang yang baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti semua gabung antara dua-duanya baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawaban jawab saya dulu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pas masuk kapan masuk ke dalam jawab ini kan pas baca kul huwallahu ahad kalau kalian tidak ada tambahan apa-apa sebenarnya untuk mengambil fadilah tambah kul a'udzu binas kita buati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencucukkan rezeki hissiyah ini maknanya hissiyah berarti apa maksud hissiyah boleh nambiyan kan sengit kan boleh kita apa boleh saya tak tahu berarti nama ebrides hissiyah sampai terdiri leluar maksudnya beribah sederhana leluar dari lafaznya maksudnya kok keberkahan dari bacaan itu Allah berikan hukum timin saya beri sampai sekitar seroman itu terus Allah berikan subhanallah banyak dan itu yang para ulama salah mempraktekkan ya alhamdulillah orang itu banyak para kiai mempraktekkan nikah sareng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti mampu alhamdulillah maka nikah ini betul-betul membantu dengan ngereng positif itu kampung abad bagus dari Nabi nikah kita hidupkan walaupun demi sekolah nikmat ya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun syahid siapa-siapa orang yang mau diintang sunnah inda fasadi ummati nalika mengkono tak umat dan rosak sekolah rosak ini kenapa ya kerja imma tak kenal kesunahan Gusti Nabi Muhammad otak tahu kesunahan Gusti Nabi Muhammad tapi tak ada lagi inda fasadi ini falahu ajrun syahid orang dia setiap satu sunnah dilaksanakan oleh kejerat orang yang sebagai syahid. Jika sambian untuk tak mampu melaksanakan di sana, contohnya alat witir, kalau tak ada alat witir, alat Tuhanah, kalau tak ada witir Tuhanah, alat itu, kalau tak sedekah berarti ada pasok ke anak. Hari ini kita semakin ini repot. Bila dia dua bolong pun bini, burung tak sunana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadinya syaitan, wajibnya syaitan, marusakana. Mau giliran dari maksud nekwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita kan sebagian orang ini. Ini kan benian ni lah. Jadi sampai pun memang jadi. Apa
ini di situ sunnah kontan. Nah, tapi masya Allah, dia mana sunnah deh, kan kira kan kalau abi ya lebih. Nah, itu macam itu, sini mau nabi ini sunnah kontan. Masalah yang begini sudah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya tentu dengan separuh lah. Dengan separuh sih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.